Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalawatullahi wassalamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ibu-ibu sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, kembali kita dalam satu majlis yang sangat mulia, yakni Majalisul Ilm Hilakul Dzikr, yang banyak terdapat pujian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang betapa mulia dan berkahnya majlis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah ada sekumpulan kaum muslimin yang mereka berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari maknanya, kecuali akan diturunkan kepada mereka sakinah dan juga rahmat, serta mereka diliputi oleh malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan dengan kalimat pujian di hadapan para malaikat. Walhamdulillah. Dan di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang fadlul ilmi 'alal mali, keutamaan ilmu di atas harta. Dan yang kedua adalah qawaid rizq, kaidah-kaidah di dalam masalah rezeki. Yang pertama itu adalah fadlul ilmi 'alal mal, keutamaan ilmu di atas harta. Dan yang kedua itu adalah qawaid fi rizqi, kaidah-kaidah penting yang wajib dipahami oleh seorang muslim dalam hal permasalahan rezeki. Adapun yang pertama, keutamaan ilmu di atas harta, ini secara umum telah kita ketahui. Dan sebagai rinciannya, detailnya, kita ambil faedah daripada kitab Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang berjudul Miftah Daris Sa'adah. Miftah Daris Sa'adah. Di sana Al-Imam Ibnu Qayyim memuat tentang beberapa poin keutamaan ilmu di atas harta yang menjadikan seorang muslim bersemangat menuntut ilmu melebihi semangatnya untuk mencari harta. Dua-duanya adalah hal yang penting, ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua adalah harta yang halal. Akan tetapi jikalau dibandingkan, maka ilmu yang bermanfaat yang berasal daripada Al-Quran dan hadis, yang dengannya kita bisa mengangkat kejahilan dari diri kita dan orang lain, yang dengannya kita bisa beribadah, mewujudkan ubudiyah kepada Allah, ilmu yang demikian tetap lebih utama daripada harta, walaupun harta tersebut adalah harta yang halal. Jadi kita tidak membandingkan antara ilmu yang tidak bermanfaat dengan harta, atau kita tidak membandingkan ilmu dengan harta yang diharamkan. Yang kita bandingkan adalah antara ilmu yang bermanfaat dan harta walaupun misalkan halal. Keutamaan yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ahaduha, yang pertama kata Al-Imam Ibnu Qayyim, annal ilma mirathul anbiya'i wal malu mirathul muluki wal agniya, bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah warisan para nabi, dan harta itu adalah warisan para raja dan juga penguasa-penguasa dunia dari kalangan orang-orang yang kaya. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama yuwarithuna al-ilma
faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Sesungguhnya para nabi dan rasul mereka tidaklah mewariskan harta, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Barang siapa yang dia mengambil ilmu yang itu adalah warisan para nabi, maka dia telah mengambil bagian warisan yang sangat banyak. Karena itulah para ulama, ibu-ibu juga disebut dengan istilah warasatul anbiya, ahli warisnya para nabi dan rasul. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah ahli waris para nabi. Sebab para nabi tidak mewariskan harta, dan mereka para nabi mewariskan ilmu. Jadi dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, yang mereka wariskan ketika para nabi dan rasul itu wafat itu adalah ilmu. Akan tetapi harta diwariskan oleh penguasa-penguasa dan orang-orang kaya dunia, semacam Qarun, semacam Fir'aun, semacam Namrud, dan lain-lainnya. Dari sudut ini kita bisa memahami bahwa ilmu lebih mulia daripada harta. Kenapa tadi alasannya? Ilmu itu adalah warisannya para nabi, dan harta itu warisan para raja dan orang kaya serta penguasa. Adapun yang kedua, keutamaan ilmu di atas harta adalah, kata Imam Ibnul Qayyim, annal ilma yahrisu sahibuhu wa sahibul mali yahrisu malahu. Perbedaan yang kedua adalah ilmu lebih utama daripada harta, sebab ilmu akan menjaga orang yang memilikinya. Jadi ilmu akan menjaga orang yang memilikinya dari hal-hal yang sifatnya bencana dan hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun pemilik harta, dia sibuk dan risau serta galau menjaga hartanya. Jadi pemilik ilmu, dia tenang. Sebanyak apapun misalkan seseorang punya ilmu, makin banyak makin tenang. Makin banyak makin terjaga dunia dan agamanya. Demikian juga fisik dan keluarganya. Akan tetapi harta makin banyak, demikian juga aset makin banyak, maka makin menjadi tidak tenang, sebab butuh akan penjagaan. Ya, makanya orang kaya itu pagar rumahnya tinggi-tinggi, ya gitu. Ada lagi satpamnya, ada lagi apa Bu? CCTV-nya, ada apa lagi? Macam-macam pokoknya. Digembok lagi, pakai box besi. Ya, macam-macam, enggak tenang, itu pun enggak tenang. Dan betapa banyak orang yang mendapatkan musibah dan kecelakaan karena disebabkan oleh hartanya. Ya, karena orang lain ingin mengambil harta yang dia jaga, entah itu perampok, entah itu pencuri, bahkan orang yang tidak dia sangka-sangka. Ya, ada seorang ikhwan dulu di Bekasi, sudah ngaji juga. Kemudian 3 hari tidak pulang ke rumah. Sampai keluarganya bingung, ini di mana? Kemudian ada berita bahwa polisi menemukan satu mobil, di dalamnya ada mayat orang yang sudah wafat. Sudah lebih dari 3 hari, 3-4 hari. Ya, kemudian diselidiki, ternyata ya orang yang berada di depan tadi itu adalah orang yang dicari-cari oleh keluarganya di Bekasi. Ternyata dia dibunuh oleh orang yang sudah dianggap keluarganya, karyawannya, tahunan sudah kerja. Sebab karyawannya tadi ingin mengambil kartu ATM daripada si
bosnya, seperti itu, sudah dianggap keluarga. Nah, itu contoh, bahkan dari orang yang tidak disangka-sangka, disangka sudah aman. Ya, dulu itu saya pernah cerita di Strat 1, itu ada seorang nenek-nenek punya simpanan emas 1 kilo. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Tapi entah kenapa suatu hari rumahnya dimasuki pencuri. Kemudian si neneknya tadi dibunuh dan emasnya diambil. Padahal dia tidak pernah cerita ke siapa-siapa. Mungkin saja menurut dia demikian. Demikian juga banyaknya kasus pembunuhan yang lain yang kasusnya tidak terhitung pada banyak kejadian, itu sebagian kasusnya dominannya adalah karena sebab harta. Sebab harta ini butuh pada apa tadi? Penjagaan. Butuh pada penjagaan. Kalau ilmu Al-Quran kita hafal, itu butuh username, password sama PIN gak, Bu? Gak. Aduh, saya lupa hafalan surah Ali Imran, PIN-nya lupa. Nah, gitu. Tapi kalau mobile banking kita lupa, bahaya. Ya. Atau kita kasih tahu ke orang lain, apalagi seperti itu. Apalagi jenis-jenis harta yang lain, digital aset yang lain. Kalau lupa, gak bisa ditanya, gak bisa diperbaiki, gak bisa di reset ulang. Asetnya langsung hilang. Ya, contohnya misalkan Bitcoin itu kalau lupa gak ada ampun, asetnya langsung hilang. Gak bisa riset ulang. Nah, itu contohnya ibu-ibu. Jadi pada poin yang kedua, Al-Imam Ibnu Qayyim menekankan bahwa ilmu ini akan melahirkan ketenangan. Kenapa kita tenang? Sebab tidak butuh pada penjagaan. Gak ada tadi orang yang, waduh, hafalan saya lupa PIN-nya. Aduh, ilmu saya misalkan lupa password-nya. Tetapi harta itu wajib dijaga. Kadang-kadang sudah pakai password lagi, pakai PIN, pakai Google autentifikasi, pakai apalagi autentifikasi lewat SMS, lewat email, baru bisa dibuka. Kalau harta fisik itu lebih melelahkan. Sudah pakai dinding yang kokoh, pakai lemari besi, deposit box, ya. Deposit boxnya pakai PIN lagi, kemudian di luar rumahnya pakai security lagi, dan lain semacamnya. Jadi ilmu ini tidak butuh pada penjagaan, bahkan menjaga pemiliknya. Sedangkan harta tadi apa? Butuh penjagaan. Ujung-ujungnya ilmu melahirkan ketenangan dan harta melahirkan kegalauan. Adapun yang ketiga, annal mala tudhibuhu an-nafaqat wal ilmu yuzakku 'alan nafaqati. Harta kalau kita belanjakan itu nominal dan jumlahnya akan berkurang. Tapi ilmu kita berikan kepada orang lain, maka akan makin bertambah paham. Ilmu kita akan makin bertambah dan bertambah kokoh serta bertambah bagus pemahaman kita. Jadi ilmu kita belanjakan ke mall misalkan, itu cepat habis. Harta itu cepat habis nggak, Bu? Ibu-ibu satu hari 1 M bisa ngabisin nggak? Sangat bisa, Bu ya. 1 juta bisa, 1 M bisa, bahkan lebih juga bisa. Jadi ngabisinnya gampang, Bu ya. Tapi ilmu kalau kita kasih kepada orang lain, maka akan bertambah. Para ulama zaman dulu menyebutkan, tidaklah ilmu aku sebarkan kecuali pemahamanku terhadap ilmu tadi makin baik.
muncul pemahaman-pemahaman yang bagus daripada ilmu tadi. Awalnya kurang paham menjadi paham, awalnya kurang kokoh menjadi sangat kokoh. Awalnya tidak ada solusi dalam suatu permasalahan, ketika diajarkan kepada orang lain maka akan timbul solusi-solusi di cabang keilmuan yang dia geluti. Seperti itu. Makanya biasanya orang supaya ilmunya, penguasaan lebih bagus, maka dia sambil mengajarkan kepada orang lain. Seperti itu. Adapun yang keempat, jadi ilmu ini makin diberikan, makin bertambah. Harta itu tadi yang ketiga, makin diberikan, dibelanjakan, makin berkurang dan habis. Akan tetapi ada pos pembelanjaan yang tidak perlu ditahan, kata para ulama. Yang pertama adalah dalam infak fi sabilillah, tidak boleh ditahan. Yang kedua, berbakti pada orang tua. Yang ketiga, pendidikan anak. Yang keempat adalah menjaga dan mengobati kesehatan. 4 hal ini seseorang tidak boleh ditahan-tahan. Maksudnya kalau ada dikeluarkan, kalau ada. Walaupun habis memang. Harta ini kan kalau dibelanjakan habis. Makanya banyak istilah, ini kok gaji cuma numpang lewat. Cuma numpang lewat, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 habis saldo. Kok cuma numpang lewat. Memang harta demikian sifatnya. Iya. Yang keempat, anna sahibal mali idza mata faraqahu maluhu wal ilmu yadkhulu ma'ahu qabrahu. Yang keempat adalah harta ketika pemiliknya wafat maka akan berpisah dengan hartanya. Adapun ilmu yang bermanfaat yang diamalkan itu akan masuk bersama pemilik ilmu tersebut ke liang lahatnya. Ada hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Muslim, yattabi'ul mayyita salasatun, mengikuti orang yang wafat itu ada 3. Yang pertama adalah maluhu, hartanya. Harta itu ikut mengantarkan ke liang lahat nggak? Nggak. Hartanya tinggal di rumah, Buya. Jadi rombongan yang mengantar ke liang lahat, tapi hartanya hanya sampai di pintu rumah biasanya. Kecuali kalau orang Chinese biasanya hartanya ikut di bawah semua. Jadi harta secinta apapun kita tidak bisa kita bawa masuk ke liang lahat. Paling sampai ke kuburan. Itu pun kebanyakannya hanya sampai di rumah. Harta ketika seorang wafat maka menjadi disebut dengan at-tarikah. At-tarikah disebut dengan harta peninggalan. Harta peninggalan tadi maka dikeluarkan pos-pos apa saja ibu-ibu kalau kita ulang. Yang pertama untuk keperluan fardu kifayah. Yang kedua, jikalau ada hutang, baik hutang kepada Allah, contohnya misalkan ada kafarat atau diat atau fidyah atau kepada manusia. Yang ketiga dikeluarkan adalah wasiat dengan jumlah maksimal 1/3. Baru setelah itu at-tarikah, harta peninggalan, statusnya menjadi harta warisan. Berarti harta kalau seseorang wafat bukan milik dia lagi, menjadi ahli warisnya. Ya kasihan juga ketika seseorang bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat, dia kumpulkan harta banyak-banyak, kemudian dia wafat, yang menikmati adalah ahli
warisnya. Kalau kita lihat memang demikian keadaan rata-rata Bu ya. Saya punya teman ya, dia jual tanah tahun lalu 80 M. Nah, seperti itu kaget sih, banyak betul. Kata saya, apakah kamu yang membeli tanah tersebut? Enggak, Ustaz. Siapa yang membeli? Nah, itu adalah harta warisan orang tua saya. Apakah orang tua engkau dulu hidupnya penuh kekayaan? Enggak, Ustaz. Bapak saya dulu merintis dari nol, usaha, kemudian beli tanah sedikit demi sedikit, ada tanah beli. Kemudian beliau wafat, tidak sempat menikmati. Nah, yang menikmatinya saya sebagai ahli warisnya. Nah, itu kan kasihan juga gitu Bu ya. Maksudnya tidak sempat dinikmati. Yang bagus adalah kalau harta ada exitnya, kita infakkan, nggak sempat ditulis wasiat 1/3 untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebanyakan orang kaya itu memang generasi pertama jadi kaki, ibaratnya merintis, yang menikmatinya adalah anak dan cucu. Itu juga kena kesalahan mindset, sebab orang kaya itu inginnya supaya 7 turunannya tidak perlu kerja lagi. Kasihan sebetulnya. Harusnya harta itu kalau dia cintai, dia bawa sampai ke akhirat. Itu akan menjadi bala ketika ahli warisnya tidak beriman dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ini yang keempat. Jadi harta itu akan memisah atau terpisah dari dia. Demikian juga keluarga. Seorang suami secinta apapun kepada istrinya, kalau istrinya meninggal, ada nggak yang mau ikut Bu? Nggak ada. Demi cintaku padamu, misalkan saya akan ikut dimasukkan. Demikian juga seorang istri nggak ada yang mau ikut, kecuali sebagian kasus yang mulai sedikit terjadi di India. Di India itu kalau suami wafat, sebagian istri karena alasan cinta maka ikut dibakar bersama suaminya hidup-hidup. Kadang-kadang istrinya nggak mau, tapi dipaksa oleh keluarga si suami. Itu kan kasihan. Ya, kasihan. Ya, yang kelima, annal ilma yahkumu 'alal mali wal malu la yahkumu 'alal ilmi. Ilmu akan memberikan putusan hukum terhadap harta. Maksudnya harta itu kan diarahkan oleh ilmu. Cara menuntut ilmu, harta yang halal seperti ini, pekerjaan yang halal seperti ini, kalau harta sudah didapatkan zakatnya seperti ini. Ilmu memimpin harta, adapun harta tidak memimpin ilmu. Jadi ilmu memberikan arahan kepada harta, sedangkan harta tidak bisa memberikan arahan kepada ilmu. Maka harta itu bebas nilai. Kalau harta, maksudnya harta secara umum, maka di dalam Islam harta itu yang penting, yang pertama halal, yang kedua di tangan siapa. Ni'ma al-malul halal, sebaik-baik harta adalah harta yang halal, biyadis solih, di tangan orang yang soleh. Sebaik-baik harta adalah harta di tangan orang yang soleh. Kenapa? Akan bisa bermanfaat. Jadi yang kelima ini adalah ilmu itu menjadi pemimpin atas harta, sedangkan harta itu jalan di belakang ilmu. Adapun yang keenam,
annal mala yahsulu lil mu'mini wal kafiri wal birri wal fajiri wal ilmun nafi'u la yahsulu illa lil mu'min. Yang namanya harta itu Allah Ta'ala berikan tanpa memandang status, baik dia mukmin atau kafir, baik dia taat ataupun ahli maksiat, semuanya diberikan harta. Tidak ada ketentuan di dalam Islam, harta diberikan hanya kepada orang yang beriman dan taat. Akan tetapi ilmu yang bermanfaat hanya diberikan kepada hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Di sini kita bisa mengetahui betapa tingginya derajat ilmu dibandingkan dengan harta. Harta saking tidak bernilainya di sisi Allah, bahkan disamakan dengan sayap nyamuk. Ya, di mana Rasulullah SAW beliau menyatakan, seandainya dunia, lau kanat lid dunya, seandainya dunia itu ada qimah janaha ba'udah senilai sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan bisa meminum kecuali walaupun hanya setetes air putih. Seandainya mempunyai nilai, maka harta ini diberikan kepada siapa? Orang mukmin, juga orang kafir, orang taat maupun orang yang berbuat maksiat. Adapun ilmu hanya Allah Ta'ala berikan kepada orang yang mukmin dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa orang alim, annal alima yahtaju ilaihi al-muluku faman dunahum. Orang alim itu tetap dibutuhkan oleh para penguasa dan orang kaya. Wasahibul mal, adapun pemilik harta itu tidak dibutuhkan oleh orang alim. Yang membutuh kepada mereka adalah orang-orang yang miskin. Penguasa tetap butuh kepada orang alim. Orang kaya tetap butuh kepada orang yang alim. Nah, yang butuh kepada pemilik harta tadi seharusnya bukan orang alim. Yang butuh kepada mereka adalah orang-orang yang miskin, yang butuh pada bantuan. Ini menunjukkan keutamaan ilmu di atas harta. Yang berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang bermanfaat akan membantu ketaatan kepada Allah. Wa ma ata Allah ahadun qattu illa bil ilm. Ketaatan kepada Allah tidak bisa diwujudkan kecuali dengan ilmu. Adapun kemaksiatan itu rata-rata diwujudkan dengan harta. Orang bermaksiat itu butuh ilmu enggak, Bu? Enggak. Orang untuk ibadah butuh ilmu. Biasanya orang berbuat maksiat butuh kepada harta, minum minuman keras, berzina, ke diskotik atau judi atau lain-lainnya, itu semuanya membutuhkan harta. Tapi sholat butuh pada ilmu, haji butuh pada ilmu di samping harta, dan lain semacamnya butuh kepada ilmu. Karena itulah Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan kebutuhan hamba kepada ilmu melebihi kebutuhan seorang manusia kepada makan dan minum. Yang keberapa tadi ya? Kesembilan, annal mala yasta'bidu muhibbahu wa sahibah. Harta akan memperbudak pemiliknya. Adapun ilmu
akan menjadikan pemiliknya menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta akan menjadikan pemiliknya sebagai hamba dunia, hamba harta. Dan ilmu akan menjadikan pemiliknya sebagai hamba Allah. Ada hamba dunia, ada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta akan menjadikan pemiliknya menjadi hamba dunia, dan ilmu akan menjadikan pemiliknya menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Makanya ilmu ini akan melahirkan kegelisahan tadi, dan ilmu akan melahirkan ketenangan, dan harta akan melahirkan kegelisahan. Adapun yang ke-10, anna qimatal ghani maluhu wa qimatul alimi ilmuhu, bahwa nilai diri seorang yang kaya pada hartanya. Hilang hartanya, hilanglah harga dirinya. Ilmu, harga dirinya pada ilmu, dan ilmu tidak mungkin hilang. Ya, ilmu. Kemuliaan pemilik harta pada hartanya, dan ketika harta hilang, maka hilanglah kemuliaan pemilik harta. Berbeda dengan ilmu, kemuliaannya terletak pada ilmunya. Jadi kemuliaan pemilik harta pada hartanya, dan harta mudah hilang. Ketika hilang hartanya, hilanglah kemuliaannya. Adapun pemilik ilmu, kemuliaannya ada pada ilmunya, dan ilmu tidak akan hilang. Ilmu tidak akan hilang. Makanya orang kaya itu dihormati hanya ketika dia kaya. Betul nggak, Bu? Orang kaya kemudian jatuh miskin, dia tidak punya ilmu, tidak punya empati dan kebaikan. Ketika hartanya hilang, maka dia akan diabaikan dan dihinakan. Dan salah satu cara untuk melihat apakah satu masyarakat itu sudah rusak atau tidak adalah bagaimana penghormatan dia kepada ahli harta dengan ahli ilmu. Kalau ahli harta lebih disanjung dan dimuliakan daripada ahli ilmu, berarti masyarakat itu telah rusak. Seperti itu. Yang berikutnya, annal ladzatal hasilata min ginal mal innama ladzatun wahmiyatun, wa annal ladzata al hasilata min ginal ilmi ladzatun haqiqiyyah. Sesungguhnya kebahagiaan yang didapatkan oleh pemilik harta itu adalah kebahagiaan semu, dan kebahagiaan yang didapatkan oleh pemilik ilmu itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan harta itu adalah kebahagiaan yang semu. Maka biasanya harta itu awal ketika diinginkan sudah galau. Ketika dicari, didapatkan dengan penuh keletihan.
Jadi harta itu bagaikan bangkai, tidaklah kita bisa ambil bangkai kecuali mengusir apa dulu? Serigala, apalagi biasanya Bu, bangkai itu gagak atau burung bangkai. Berarti kalau kita mau dapat harta, kita bersaing dengan siapa? Dengan anjing atau serigala dan juga dengan burung bangkai. Artinya persaingan kita dengan mereka yang rata-rata toksik, yang tidak mengenal halal dan diharamkan. Kita tidaklah dapat harta kecuali setelah letih bersaing dengan anjing dan serigala. Kemudian kalau sudah dapat, kita juga galau lagi. Tadi harta wajib harus dijaga. Dan biasanya harta itu cepat bosan. Harta itu cepat bosan kalau kita ikuti terus. Ya. Awalnya misalkan pemilik sepeda pengen punya sepeda motor, begitu ya. Setelah punya sepeda motor melihat pemilik mobil, aduh enak betul. Setelah punya mobil, lah kok biasa-biasa saja. Kayaknya ini mobilnya nggak pas. Beli lagi mobil yang lebih mewah, yang lebih bagus. Pas sudah beli mobil yang lebih bagus juga, waduh ini kok bosanin. Maka harta itu memang sifatnya adalah kebahagiaan yang apa tadi? Semu. Makanya banyak orang kaya itu bosanan Bu. Sudah punya ini, bosan. Apa sih artinya kehidupan? Kemudian frustasi, putus asa, bunuh diri. Semuanya sudah dia punya. Dari harta yang berlimpah, penghormatan dunia, bahkan dia gonta-ganti pasangan zina, lama-kelamaan bosan semua. Kemudian dia melakukan hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang sifat dunia ini akan membosankan. Tapi ilmu, sifat kebahagiaannya itu adalah hakiki, melahirkan ketenangan. Kemudian yang berikutnya, pemilik harta sangat benci akan kematian dan pertemuan dengan Allah. Adapun pemilik ilmu rindu kepada Allah. Pemilik harta itu benci akan pertemuan dengan Allah. Kenapa? Sebab kalau bertemu dengan Allah, dia harus melewati pintu namanya kematian. Adapun pemilik ilmu, dia rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemilik harta, penghamba dunia itu sampai membuat sebuah semboyan atau kadang puisi atau nyanyian, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, saking gak mau mati. Dan memang orang kaya itu rata-rata nyesalnya gini Bu, kok saya kayanya pas sudah tua. Pas sudah lagi muda kan dia capek-capek ngumpulin harta. Harta terkumpul, kebanyakan umumnya dominan manusia usia sudah tua. Mau ngapa-ngapain juga sudah nggak enak lagi. Diceritakan seorang konglomerat ketika dia menjamu tamu-tamunya dengan hidangan yang wah dan mewah, mahal-mahal, semuanya tidak ada yang bisa dia ikut makan. Hanya air putih saja sama buah. Buah pun harus sedikit dan dipilih-pilih. Kalau kita makan semua gitu ya. Iya, jadi seperti itu. Nah, pemilik harta itu rata-rata demikian. Mereka sangat takut akan kematian. Makanya para sahabat dulu
Itu kan ketika nulis surat balasan dari panglima musuh, mereka katakan kami adalah kaum yang cinta kepada akhirat melebihi cintanya kalian kepada dunia, dan kami adalah kaum yang tidak takut akan kematian. Yang berikutnya adalah orang yang kaya yamutu dzikruhum bimautihim. Orang kaya banyak yang sudah dianggap mati walaupun mereka masih hidup. Dan ketika mereka mati terputuslah sebutan untuk mereka. Adapun ulama, mereka mati tapi seakan-akan masih hidup. Ketika kita menyebutkan Imam Syafi'i, Masya Allah, Imam Ahmad, Imam Malik, kemudian Imam Bukhari dan lain-lainnya, itu kan seakan-akan masih hidup di antara manusia. Tapi orang kaya ketika mati ya sudah selesai. Kadang-kadang banyak yang masih hidup tapi dianggap sudah mati. Dan rata-rata orang ingin orang kaya tanpa ilmu itu cepat mati. Maka banyak juga dan ada kejadian orang yang banyak punya harta itu bahkan didoakan cepat mati oleh ahli warisnya. Ini kok nggak mati-mati nih, nah begitu. Didoakan cepat mati. Bahkan ada beberapa kejadian orang kaya dibunuh oleh ahli warisnya. Dan itu kejadian sejak zaman Bani Israel, tentang kisah Bani Israel yang disuruh untuk menyembelih sapi. Kemudian ekornya dipukulkan ke orang yang mati tanpa diketahui siapa yang membunuhnya. Ternyata yang membunuhnya adalah salah satu di antara ahli warisnya, karena dia merasa kelamaan. Kok nggak mati-mati gitu ya, seperti itu. Ya, demikian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai tambahan kita akan membahas tentang al-qawaid fil rizqi, beberapa kaidah di dalam masalah rezeki. Kaidah yang pertama, bahwa yang dinamakan dengan rezeki bukanlah terbatas hanya pada harta, akan tetapi rezeki sifatnya adalah umum. Anna rizqa la yanhasiru fil mali fahasbu walakinna rizqa amun yushmilu kulla ata'illah. Yang dimaksud dengan rezeki bukanlah terbatas hanya pada harta, akan tetapi yang dimaksud dengan rezeki sifatnya adalah umum, setiap karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua karunia Allah itu adalah rezeki daripada Allah. Harta betul adalah rezeki. Kesehatan juga adalah rezeki. Keluarga yang sehat, harmonis, kemudian lain-lainnya bisa taat, beriman, berislam, itu semuanya adalah rezeki. Kadang-kadang pandangan yang salah itu kebanyakan adalah memandang bahwa rezeki hanya pada harta, sehingga dia suudzon dan tidak bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita lihat dalam kenyataan ibu-ibu, kadang-kadang orang dikasih harta lebih sebagai rezeki, tapi rezekinya yang lain diambil oleh Allah atau dikurangi. Hartanya bertambah banyak, tapi kesehatannya misalkan tambah bermasalah, tambah penyakit. Hartanya tambah banyak, tapi keluarganya
berantem, tidak harmonis misalkan. Atau hartanya bertambah banyak betul, tapi anaknya nakal. Ya, itu kan juga kemaha adilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai muslim dan muslimah tidak boleh membatasi pandangan bahwa rezeki hanya pada harta. Adapun yang kedua, cinta kepada harta adalah hal yang sifatnya fitrah di dalam kehidupan manusia. Jadi cinta pada harta, ingin kaya, takut miskin, itu memang sifat manusiawi. Sifat manusiawi. Akan tetapi Islam kemudian mengaturnya. Bagaimana kaum muslimin itu tidak cinta berlebihan, bagaimana harta itu dibawa sampai ke akhirat, bagaimana yang diutamakan itu adalah harta yang halal saja. Jadi memang secara manusiawi, manusia itu cinta pada harta. Seperti itu. Maka Allah Ta'ala tidak mengharamkan doa untuk minta harta, doa untuk jadi kaya. Tetapi yang penting harta tadi ya adalah harta yang halal dan didapatkan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Sudah berapa tadi? 2. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki semua makhluknya. Jadi Allah Ta'ala telah menjamin semua rezeki makhluknya. Manusia adalah makhluk, binatang adalah makhluk, jin juga adalah makhluk. Maka semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah. Kekhawatiran yang berlebihan sampai mengorbankan agama dan ketaatan, itu sama saja dia tidak meyakini bahwa rezekinya telah dijamin oleh Allah. Ayat-ayatnya sangat banyak, contohnya ayat Az-Zariyat ayat 22, surah Az-Zariyat ayat 22, contohnya misalkan, silahkan bacakan Ibu. Az-Zariyat ayat 22. Ketemu enggak? Ya, boleh. Ya, jadi rezeki kita itu letaknya di mana Ibu? Di langit, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa dibuka lagi surah Hud ayat yang ke-6. Hud ayat yang ke-6. Ya, jadi tidak ada makhluk Allah SWT di muka bumi atau di dalam bumi kecuali Allah Ta'ala jamin rezekinya. Kemudian Al-An'am ayat 151. Al-An'am 151. Al-An'am ya. Ya, seperti itu. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut
miskin. Dulu orang Quraisy zaman dulu itu kan membunuh anak perempuan karena takut miskin. Padahal semuanya Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Adapun dari sudut hadis-hadis Rasulullah SAW sangat banyak. Contohnya misalkan Rasulullah SAW bersabda, "Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha." Satu jiwa tidak akan mati kecuali dia telah menerima semua rezekinya. Tapi walaupun demikian, walaupun rezeki, ini kaidah yang berikutnya, al-rizki madmunun wa sa'yu matlubun. Rezeki betul telah dijamin, tapi usaha juga hukumnya wajib. Jadi rezeki memang dijamin, tapi kita wajib berusaha. Sebab kata Umar bin Khattab, langit tidak akan menurunkan hujan emas. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, seandainya kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka kalian akan diberikan rezeki oleh Allah. Maka carilah rezeki yang halal. Jadi memang sudah dijamin, tapi kita wajib berusaha. Kaidah yang selanjutnya, baik kaya atau miskin, dua-duanya adalah ujian. Al-ghina wal faqru ibtila'un. Baik kaya atau miskin sama, dua-duanya adalah ujian dari Allah. Jadi yang kaya diuji dengan kekayaannya, apakah dia bersyukur dan berinfak di jalan Allah. Yang miskin diuji dengan kemiskinannya, apakah dia bersabar dan tetap berusaha. Adapun kaidah yang selanjutnya, bahwa jadi Allah Ta'ala maha tahu. Jangan-jangan manusia kalau diberikan harta, dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu menakar rezeki hambanya. Ini berhubungan dengan kaidah yang keberapa tadi ya? Keenam. Allah lah yang mengatur tentang rezeki hambanya. Allahu huwal mutasarrifu fi arzakil ibad. Allah lah yang mengatur kadar rezeki seorang hambanya dengan hikmah yang diketahui oleh Allah. Kalau manusia memang inginnya kaya semua, gitu Bu ya. Tapi Allah Ta'ala berfirman, kita bisa buka di dalam surah Al-Hijr ayat ke-21. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard. Seandainya kami jadikan manusia kaya semua, maka mereka akan melampaui batas. Jadi seandainya kita diberikan rezeki semuanya kaya, maka akan melampaui batas. Baru kemudian kaidah yang terakhir adalah, kaidah yang berikutnya adalah rezeki makin berkah dengan ketaatan dan akan dihapus keberkahannya dengan maksiat. Rezeki akan menjadi berkah dengan ketaatan dan akan dihapus keberkahannya dengan maksiat. Jadi kalau kita taat, bertakwa pada Allah, menggunakan rezeki, maka harta kita akan menjadi berkah.
Berkah itu definisinya adalah bertambahnya kebaikan. Harta kita menjadi sebab kebaikan. Adapun kalau kita berbuat maksiat, harta kita akan menjadi sebab kemaksiatan dan dicabutnya keberkahan. Biasanya masyarakat kita menyebut istilah harta yang tidak berkah dengan uang panas. Gitu Bu ya. Seakan-akan ada pandangan, ada uang dingin, ada uang panas. Gimana cara bedakannya Bu ya? Biasanya uang yang berkah itu gampang untuk digunakan dalam ketaatan kepada Allah, menjadi sebab kebaikan-kebaikan. Uang panas itu namanya juga panas Bu ya, nggak bisa dipegang, numpang lewat dia. Kalau ditahan panas, ya kalau ditahan panas. Dan kaidah yang berikutnya, yang terakhir adalah kita tidak boleh merisaukan rezeki. Tadi telah kita sebutkan rezeki dijamin. Kita tidak boleh merisaukan rezeki karena kaidah terakhir ini adalah semua yang telah dicatat rezeki kita pasti akan kita dapatkan dengan cara dan jalan yang hanya Allah Ta'ala mengetahui, sehingga kita tidak perlu risau. Kaidah yang keempat ini, rezeki yang telah ditakdirkan untuk kita pasti kita dapatkan, dan yang tidak ditakdirkan untuk kita pasti tidak kita bisa dapatkan. Rizquka la mahalata atik, rezeki kita pasti kita dapatkan, tidak bertambah karena kita usaha dan tidak berkurang karena kita tidak melakukan usaha. Usaha itu kewajiban dan itu hal yang berbeda. Usaha tidak menambah rezeki seorang hamba. Dan hadis-hadisnya sangat banyak memang. Contohnya misalkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Tidaklah harta anak Adam kecuali apa yang dimakan kemudian hilang menjadi kotoran, apa yang dipakai menjadi lusuh, dan apa yang diinfakkan di jalan Allah itulah yang kekal. Ini beberapa pembahasan ibu-ibu. Tadi pertama pembahasan tentang keutamaan ilmu di atas harta. Yang kedua beberapa kalimat ringkas atau kaidah tentang rezeki secara singkat supaya kita punya panduan dalam kehidupan kita. Ini sebagai pengantar kajian dan selebihnya kita tanya jawab. Silahkan ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan. Ya Bu. Ya. Hmm. Ya. Ya. Kuponnya hilang tadi, kemudian ditemukan gitu ya.
Iya. Iya, lebih aman diinfakkan gitu ya. Sebab begini, kupon itu pun mungkin ada yang ngomong, wah itu sebetulnya kupon saya tadi. Iya, iya. Iya, jadi secara umum sih sebetulnya kalau demikian kasusnya tidak masalah, tapi kita juga telah membahas tentang hukum kupon undian gitu ya. Jikalau itu berasal dari dana partisipasi peserta, maka itu dikhawatirkan masuk dalam istilah judi begitu. Tapi kalau itu adalah hadiah, ya sponsorship misalkan pihak ketiga, maka itu hukumnya adalah boleh. Maka itu hukumnya adalah boleh. Kemudian lebih baik kita membahas juga hal yang lain, yaitu tentang kupon undian di satu produk yang kita beli. Misalkan kadang-kadang, katakanlah misalkan Indomie gitu Bu ya, ada undian. Kalau kita buka, nah itu ada kuponnya misalkan. Baik hadiah langsung ataupun tidak langsung. Hadiah langsung maksudnya selamat Anda memenangkan hadiah mobil contohnya, seperti itu Bu ya. Hadiah tidak langsung misalkan kirimkan kupon ini ke alamat, disebutkan alamatnya, baru nanti di sana diundi. Ulama sebutkan jikalau pertama ada perubahan pada harga sebelum sebelum ada kegiatan promo berhadiah tadi, maka itu diharamkan dalam Islam. Berarti hadiahnya diambil dari kenaikan harga tadi. Itu dari sudut perusahaannya yang memproduksi produk tersebut. Dari sudut pembelinya, jikalau dia membeli sesuai kebutuhan kemudian dia menang, maka hukumnya adalah boleh. Tapi kebutuhannya dia biasanya beli Indominya 1 bulan 1 box, pas ada promo berhadiah dia beli 10 box misalkan. Nah, yang demikian dari sudut praktek dia itu salah dan diharamkan. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan lain silakan. Ya. Oh iya. Hmm. Iya. 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 Saya kalau nggak salah sudah pernah membahas tentang bulan yang lalu atau kapan ya, itu pembahasan tentang apa dulu ya? Tentang kaidah-kaidah investasi dalam Islam kalau nggak salah ya, saya lupa. Tentang apa Bu ya? Tentang pentingnya hidup di bawah kemampuan dan pemasukan. Kemudian pentingnya
berhemat dan saving serta melakukan investasi. Itu dulu pembahasan kapan ya? Pernah dulu ya kalau nggak salah ya. Jadi setiap muslim itu kan harus melihat masa depannya, terutama kepala rumah tangga. Yang pertama, dia harus memperbanyak dan memperbesar sumber pemasukan. Ini yang pertama, Bu. Memperbanyak dan memperbesar sumber pemasukan. Sebab saving itu adalah ketika ada selisih antara pemasukan dengan pengeluaran, ada yang diendapkan, itulah saving, kemudian dilakukan investasi. Seseorang kalau bisa, kepala rumah tangga, tidak boleh hanya mengandalkan satu sumber pemasukan. Idealnya sumber pemasukan itu minimal 2 atau 3, ibu-ibu. Saya telah memberikan contoh waktu itu meja. Meja kalau kakinya 1 pasti jatuh gitu, Bu ya. Demikian juga dengan seorang kepala rumah tangga. Tidak boleh hanya satu sumber pemasukan. Dia harus mencari pengaman pemasukan tambahan. Kemudian yang kedua, hidup di bawah kemampuan. Nggak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Itu yang kedua. Gaji 15 juta. Standar hidupnya kalau bisa orang yang gaji 10 juta. Intinya hidup di bawah kemampuan. Dari situlah dia bisa saving, bisa melakukan investasi juga. Kemudian seorang kepala rumah tangga melakukan apa yang disebut permodelan stress test. Stress test gini itu maksudnya gini, Bu. Seorang kepala rumah tangga membuat satu permisalan, satu kondisi. Gimana ya kalau saya PHK? Gimana ya kalau saya sakit, invalid, kecelakaan, atau wafat? Gimana ya nafkah istri dan anak-anak? Kalau aman, maka alhamdulillah. Jadi dia membuat seakan-akan permisalan. Dan memang ada namanya tabungan pengaman, itu idealnya 3 bulan, idealnya memang 12 kali gaji, Bu. Gaji misalkan suami berapa? 10 juta. Idealnya dana pengaman berapa? Tabungan 120. Kalau nggak bisa itu minimal 6 kali gaji. Disebut dengan dana emergensi dan pengaman. Kemudian kalau tidak bisa, paling sedikit kalau bisa 3 kali pemasukan. Jadi pos itu kan ada pos belanja rutin, pos emergensi, kemudian pos untuk investasi. Ada 5 totalnya pos seperti itu. Ini telah saya bahas. Dan seseorang di awal mula harus mulai investasi, saving, dan membangun aset. Dalam finansial, lampu kuning ketika usia 40 tahun belum punya rumah. Lampu merah ketika usia 50 tahun sudah belum punya rumah. Ini finansial dunia, Bu. Tapi kan semuanya juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha. Jadi memang harus punya semacam kesadaran literasi finansial. Seperti itu, Bu. Kalau tidak tahu tentang finansial, kadang-kadang seseorang dalam aktivitas keuangannya tidak berdasarkan prioritas. Setiap gaji langsung habis. Padahal dalam Islam ditekankan
seseorang melihat masa depan. Jadi ada active income, dulu sudah saya sebut Bu ya, ada yang disebut dengan passive income. Active income itu adalah ketika seseorang menukar waktu, tenaga, dan pikiran dia supaya dia bisa mendapatkan uang. Kalau dia tidak punya tenaga, tidak menukar dengan waktu dan pikiran dia, maka dia tidak dapat uang. Adapun passive income adalah seseorang tetap dapat uang walaupun tidak menukarnya dengan tenaga dan waktu dia. Nah, seseorang harus memperbesar aktif supaya pelan-pelan dia bisa membangun dan mempersiapkan pasif. Seperti itu, Bu. Ini tentang memang dalam Islam ditekankan melihat masa depan. Itu bisa dilihat dalam surah Yusuf. Ketika Yusuf bermimpi. Ibu-ibu baca ayatnya kan itu ya, tentang Nabi Yusuf bermimpi 7 mayang gandum, kemudian 7 sapi. Kemudian ditakwilkan oleh Nabi Yusuf tentang pentingnya investasi, saving. Ya, ada pertanyaan lain, silakan. Jadi kemana-mana ya, silakan. Ya. Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala berfirman wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami berikan rezeki anak-anak kalian lewat kalian. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, laki-laki adalah pemimpin atas wanita bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, karena rezeki yang dilebihkan lewat tangan suami. Rezeki anak dan istri lewat usaha si suami. Seperti itu. Bukan sebaliknya, rezeki suami lewat si istri. Ya, sebab memang yang wajib menafkahi memang si suami. Setelah suami berusaha maksimal sesuai batas kemampuan, tetap juga mempunyai keterbatasan, maka ya bisa jadi demikian. Dan itu memang biasanya tidak boleh berlangsung lama. Si suami memang harus mencari pekerjaan yang lain, dan walhamdulillah banyak pekerjaan. Jadi harusnya jikalau pada kondisional waktu yang tidak begitu lama, itu bisa saja dipahami demikian, tapi tidak boleh berlangsung dalam waktu lama. Sebab memang suami adalah tulang punggung dan istri adalah tulang rusuk. Tidak boleh tulang rusuk dijadikan tulang punggung. Ya, ada yang lain silahkan. Ya. Ya. Iya, jadi tentang capit boneka ya, permainan-permainan ketangkasan, kemudian si penyedia
permainan itu mendapatkan keuntungan, maka yang demikian telah kita sebutkan masuk dalam gambling, dan itu adalah salah satu bentuk di antara bentuk judi. Di antara bentuk judi. Dan hadiah ketika diambil daripada uang si pembeli tadi, kemudian dikembalikan dalam bentuk hadiah, maka yang demikian adalah salah satu bentuk di antara bentuk judi. Contoh praktisnya tadi adalah boneka capit ya. Untung-untungan, kadang dapat banyak, kadang lebih sedikit dari nilai yang dia berikan. Yang bagus contohnya misalkan ada layanan permainan, setiap yang beli kupon permainan dapat fasilitas katakanlah air minum, air mineral misalkan 1 botol, itu boleh diberlakukan sama, katakanlah demikian. Tapi kalau ketangkasan bisa dapat, bisa enggak, nilainya juga berbeda, dan itu diambil daripada biaya permainan, harga permainan, maka itu adalah judi. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Yang demikian tidak diperbolehkan, ya. Ya, silakan. Ya. Mas, ya. 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 Itu tidak boleh dan masuk dalam riba. Yang boleh adalah emasnya langsung yang dikasihkan, nanti kembalikan emas. Jadi hutang itu sesuai dengan objek dan nominalnya. Termasuk pengaman yang baik adalah menghutangkan orang lain dengan objek yang lebih tahan terhadap inflasi. 20 gram itu kan 20 jutaan katakanlah. Nah, kasih saja 20 gram emas itu, nanti kembalikan lagi 20. Masalah beda nilai tukar itu adalah permasalahan orang yang minjam. Intinya dipinjamkan 20 gram emas. Saya juga pernah minjami seseorang, Ustaz, bisa minjam uang nggak? Kata saya, kalau rupiah nggak bisa. Tapi kalau mau minjam emas atau dalam bentuk mata uang asing, nggak masalah. Sebab kemungkinan lebih tahan terhadap inflasi, bahkan mengalami deflasi lebih ketika dikembalikan, dan itu boleh, Bu. Ya, betul. Boleh kalau ada perwakilan, misalkan perwakilan gitu maksudnya. Serah terima pinjaman emas, kemudian diwakilkan kepada kita untuk menjualkan. Di tengah jalan kalau terjadi sesuatu terhadap emas, siapa yang nanggung risiko? Si pemilik peminjam. Itu bedanya, Bu. Jadi harus pakai akad perwakilan. Ini emas, pinjamkan emas. Kalau mau rupiah dijualkan, berarti ini kita akad dulu, pinjam meminjam, baru saya bantu untuk dijualkan. Nanti sampean tetap kembalikan ke saya emas. Jadi ada akad perwakilan dulu. Ya, saya bantu jualkan, tapi akad kita fix ya. Yang saya pinjamkan adalah emas, bukan
Rupiah bukan uang. Kalau hutang piutang memang wajib tertulis, Bu. Di dalam surah Al-Baqarah itu wajib tertulis. Kalau tunai boleh dicatat, boleh juga tidak. Kalau pembayaran tertunda atau akad hutang, hukumnya wajib ditulis. Ya. Oh iya. Ya, satu lagi silakan. Habis ini kita sudahi. Kalau misalnya kayak yang dibilang tadi itu ya Ustaz, misalnya pinjamnya 20 gram, Ya. kemudian pengembaliannya itu dicicil 5 gram, 5 gram misalnya, itu nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak masalah, sebab ini bukan transaksi jual. Yang nggak boleh adalah cicil emas kalau akadnya adalah jual beli. Kalau ngutang nggak masalah. Ngutang emas, bukan beli ngutang emas. Bedakan Bu ya. Bukan beli dengan cara ngutang, tetapi betul-betul ngutang emas. Kenapa Bu? Jadi beda. Iya, silakan. Ini kan lagi rame yang ini ya Ustaz, kayak calon kayak Islam, apa sih, pemilu-pemilu Ustaz. Iya. Mereka suka membagikan ya kayak gitu. Kalau kita diantarin misalnya gitu Ustaz, itu gimana Ustaz, boleh diterima atau tidak boleh? Kalau nggak diterima, biasanya apa konsekuensinya Bu? Ada nggak? Nggak ada kan? Oh iya. Ada yang nanya gitu. Sebetulnya hukum asalnya orang ngasih kita boleh menerima. Hukum asalnya. Disuruh memilih gitu. Tapi dikembalikan ke kita apakah mau menerima atau enggak. Dan yang kedua, kalau ada konsekuensi pasti kita tidak boleh menerima kalau itu diharamkan. Ya kalau hanya dimotivasi, hukum asalnya boleh saja. Tapi kalau misalkan ini kalau nggak milih ketahuan nanti saya ambil lagi ya, misalkan. Kan ada juga demikian. Maka yang demikian diharamkan kita untuk menerima. Hukum asalnya nggak masalah sih. Hukum asalnya boleh saja. Kita juga tidak perlu tahu Anda caleg atau bukan ini ngasihnya. Ya, intinya orang ngasih kita terima. Tapi kalau mau nolak juga kita tahu indikasi, itu juga salah satu bentuk kehati-hatian dan itu lebih aman. Sampai di sini ibu-ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.